teman-teman semuanya, dengan saya kembali Liana di sini untuk memaparkan sesi 10 materi sosiologi SMA MA kelas 12. Indikator dan tindak lanjut evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Pada sesi sebelumnya membahas terkait evaluasi program pemberdayaan yang meliputi pengertian, tujuan, tahapan-tahapan. Sekarang dilanjutkan ke indikator dan tindak lanjut evaluasinya. Dalam melakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, apakah yang perlu dievaluasi? Yang pertama, perencanaan terkait apakah program tersebut telah dilakukan sesuai jadwalnya. Yang kedua, kegiatan terkait apakah sudah terlaksanakan dengan baik. Ketiga, penggunaan sumber daya yang terkait apakah penggunaan sumber dayanya sudah cukup baik. Yang keempat, pelaku kegiatan menyangkut pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, hasil terkait apakah hasil sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ataukah telah dicapai. Keenam, tujuan dan manfaat. 7. Nilai-nilai yang terkait dengan kesepakatan dalam perencanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk memudahkan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. 1. Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Apakah hasil proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Ketiga, apakah sarana atau kegiatan yang dibuat benar-benar dapat dicapai dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya? Keempat, apakah sarana yang disediakan benar-benar digunakan untuk tujuan semula? Kelima, berapa persen jumlah dan luas sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh suatu program? Keenam, bagaimana mutu pekerjaan dan sarana yang dihasilkan program tersebut? Ketujuh, berapa banyak sumber daya, tenaga, barang, dana yang sudah digunakan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat? Kedelapan, apakah sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal? Kesembilan, apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan yang diinginkan? Apakah yang menjadi tindak lanjut dari evaluasi pemberdayaan masyarakat? Yang pertama, kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan. Kedua, kebijakan perlu diteruskan namun perlu diperbaiki, baik prosedur maupun penerapannya. Ketiga, perlu menambah atau mengembangkan strategi dan teknik program-program khusus. Keempat, perlu menerapkan kebijakan program serupa di tempat lain. Kelima, perlu mengalokasikan sumber daya yang langka di antara program yang sedang kompetitif. Keenam, perlu menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program. Langkah terakhir dalam evaluasi yaitu penyusunan laporan. Laporan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program dievaluasi pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan. Laporan evaluasi juga dapat memberikan gambaran tentang baik atau buruknya perencanaan sampai hasil yang diperoleh dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sistematika penyusunan laporan kegiatan evaluasi pemberdayaan meliputi kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan, bab 3 hasil dan dampak, bab 4 penutup. Demikian sesi 10 ini sudah saya paparkan. Untuk lebih memahami silahkan teman-teman baca modul yang sudah diberikan. Ini merupakan sesi terakhir dari materi Sosiologi SMA MA kelas 12. Semoga materi ini dapat membantu rekan-rekan untuk memahami materi ini dengan lebih baik. Terima kasih.